Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wassahabati ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu wahwati rahimakumullah. Jadi keburukan sistem kesehatan yang tadi dipaparkan dan bahkan ibu-ibu sendiri menghadapi itu, merasakan itu sudah pada batas yang tidak bisa kita toleran lagi, ya. Sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan situasi ini dan saya yakin semuanya mengatakan itu, ya. Dan sesungguhnya hari ini sebenarnya manusia ini sedang mencari sistem alternatif sebenarnya. Wong kita juga kalau ngantri ya atau tidak mendapatkan layanan yang semestinya atau ada apapun kondisi yang buruk, dengan sendirinya kita mengatakan, ya Allah, gitu kan, kami ini tidak ingin lagi situasi begini, gitu ya. Ini tidak boleh terjadi, sangat tidak manusiawi, ini buruk, ini harus segera diubah. Saya yakin semuanya itu punya pikiran dan pernyataan seperti itu. Nah, tetapi di mana kita mencari sistem pengganti ini? Nah, ya, dan sistem pengganti ini kan tidak serta-merta muncul dengan sendirinya tanpa kemudian diupayakan. Dan bagi kita, bagi Muslim, tentu sistem alternatif pengganti kepentingan pemenuhan hajat manusia ini ada pada aturan Rob kita, yaitu Islam. Ya, nah maka siapa gitu ya yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pengganti ini? Ya tentu saja umat Islam. Ya bagaimana langkahnya? Umat Islam ini mewujudkan sistem alternatif, lebih dahulu adalah memahamkan dulu. Karena benar-benar belum terbayang seperti apa ya sistem pelayanan kesehatan dalam Islam itu gitu. Karena kita hari ini tuh belum pernah merasakannya gitu ya. Nah, karena itulah forum ini adalah salah satu upaya kita untuk memahamkan tentang sistem pengganti itu ya, yang tentu kita berharap sistem ini akan menciptakan mu'afah kesehatan yang sesungguhnya, tumakninah, ketenangan, juga rohmah, kasih sayang dalam melayani pasien, dan juga adil ya, siapapun mendapatkan layanan. Tentu ini harapan kita bersama. Dan di sesi kali ini, dan ini ingin saya tunjukkan kembali pembahasan kita di 5 pertemuan ke depan, insya Allah ada ada rujukannya, ya. Ada rujukannya di sini, ada dalilnya, ya. Kitab Siyasah Riayah Sihiyah fil Daulah Khilafah fil Islam, ada historisnya, ada undang-undangnya dan lain-lain. Dan kehadiran buku ini insya Allah menjadi sumbangsih memahamkan umat. Ketika umat Islam sudah paham, insya Allah dengan kesadaran akidah akan terdorong untuk mewujudkan sistem ini. Hanya dengan ini, karena kita tadi sudah sangat tidak bisa mentolerir pelayanan kesehatan yang sangat buruk. Nah, Ibu rahimakumullah, kita perhatikan ya, yang harus kita sadari penuh ya di hal yang paling mendasar itu adalah bahwa paradigma kesehatan Islam dengan sistem kapitalis hari ini tuh sangat berbeda secara diametral. Tidak bisa dikompromikan, benar-benar sangat berbeda. Dari sisi ususnya, asasun, ya, kemudian ahdaf, tujuannya, dan juga nanti di perawatannya, riayahnya, itu benar-benar sangat bertolak belakang. Ya, beda bertolak belakangnya di mana? Satu, kalau Islam itu adalah bahwa layanan kesehatan menjadi bagian dari hukum syara yang berasal dari Allah pencipta dunia ini. Sementara untuk peradaban kapitalis hari ini, pelayanan kesehatan itu muncul dari pemikiran insan. Nah, itu yang paling prinsip yang paling mendasar ya, yang harus disadari oleh umat Islam. Jadi Islam ini adalah nizam, aturan Allah yang syamil, kamil, mu'alaja a'mal insan, termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Dan kesehatan dalam Islam itu ya tidak berbicara soal orang tidak punya penyakit, tetapi terpenuhinya semua kebutuhan hidup manusia itu, baik kemudian kebutuhan jasmaninya, ya, fisiknya, nalurinya, dan memang harusnya itu terpenuhi agar kemudian terbentuklah kehidupan peradaban manusia yang sesungguhnya, ya, masyarakat manusia yang sesungguhnya. Nah, Islam sendiri itu sangat-sangat keras memperingatkan untuk tidak boleh keluar dari sistem Islam ini karena akan rusak peradaban sebagaimana yang kita hadapi dan kita rasakan saat ini. Nah, Ibu rahimakumullah,
Jadi pertama kalau tadi dibahas ya ada social determinant of health gitu ya menurut WHO, dan mereka juga mengakui bahwa kesehatan itu tidak ansih soal layanan. Nah, Islam itu jauh-jauh hari itu sudah punya prinsip dasar ya, bagaimana pandangan Islam untuk menjaga manusia itu sendiri ya sebagai khalifah fil ard, kemudian bagaimana masyarakat Islam yang kaitannya dengan aspek kesehatan. Pertama, Islam itu sangat-sangat memperhatikan tidak boleh ada satu nyawa pun yang hilang karena tidak teriayah dalam layanan kesehatan. Ya, seperti contoh raya misal, itu kan satu saja gitu ya, fakta ironis, sementara kita melihat fakta yang mirip itu banyak sekali. Dalam Islam itu tidak boleh itu terjadi. Ya, tidak boleh ada pembunuhan baik sengaja maupun kelalaian, dan untuk menjaga jiwa itu ya itu sudah diturunkan tentang hukum-hukum yang menjaga agar tidak kehilangan nafs ya, jiwa itu. Kemudian yang kedua terkait dengan menjaga akal manusia, ya mental, kesehatan mental, kesehatan akal, kesehatan berpikir, karena akal manusia itu adalah sumber berpikir yang paling penting ya. Sesuatu yang sangat berharga pada diri insan itu adalah akalnya, dan kesehatan akalnya itu wajib dijaga. Maka ada larangan tidak boleh homer, mengkonsumsi narkoba, tidak boleh ada praktik sihir, dan sekaligus juga Islam kemudian akan memberi sanksi pada pelaku orang-orang yang melakukan perusakan akal itu. Nah, termasuk Islam juga menjaga ras manusia, ya, muhafazah ala nasl, kelahiran, ya, untuk kemudian melanjutkan keturunan. Dan tidak hanya aspek itu saja, juga dijaga kehormatannya, karena ketidaknyamanan soal kemudian ada bullying ya, mengejek, memfitnah, itu juga bagian dari kesehatan mental sesungguhnya ya. Nah, dalam Islam itu diperhatikan dengan ada mengharamkan untuk memukul, mengancam, menyakiti, mengejek, memfitnah, dan lain-lain, dan sangat rinci bagaimana hukuman untuk orang-orang yang melakukan semua itu. Nah, terakhir kaitannya dengan keamanan, karena tentu saja ya kondisi tidak aman dengan adanya kejahatan itu juga akan mempengaruhi ya kesehatan dan kehidupan masyarakat kita, sehingga Islam pun menetapkan syariat untuk memerangi ya muharabah, memerangi kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain, serta memberi sanksi untuk para pelakunya. Nah, itu kalau kita lihat ya prinsip dasar dalam Islam bagaimana kehidupan masyarakat ini harus dijaga, karena itu sangat berpengaruh ya 5 poin itu terhadap kesehatan. Dan dengan menerapkan hukum-hukum tersebut, maka Islam di awal itu sudah menciptakan atmosfer yang kondusif, yang baik sesuai dengan fitrah kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Yang kalau ini dilanggar, tidak dijalankan sebagaimana dipraktekkan hari ini, maka yang kita rasakan tadi ya akan menimbulkan krisis, dan dampak dari krisis itu adalah hilangnya kesehatan fisik, mental, bahkan kesehatan spiritual. Nah, itu yang perlu kita pahami dari syariat Islam ya, kaitannya dengan individu manusia dan masyarakat yang mendukung aspek kesehatan. Nah, Ibu rahimakumullah, jadi di dalam Islam itu kesehatan itu Masya Allah nomor 2 setelah iman, setelah akidah. Ini penting sekali untuk dipahami. Kalau kita menyadari bahwa iman ini adalah kunci hidup, ruh hidup kita selama dunia akhirat, maka kesehatan itu adalah kedudukan nomor 2. Dari mana kita memahami ini? Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, Sallullahal mu'afah, kalian harus minta kesehatan itu pada Allah. Fa'innahu lam yu'ta ahadan mislal yaqin ba'dal mu'afah. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang baik yang akan diberikan pada seseorang semisal iman, seperti keimanan ba'dal mu'afah, selain dengan kesehatan. Nah, jadi dengan hadis ini kita membayangkan bahwa urgent sekali ya kesehatan ini, dan Islam menempatkannya seperti itu. Dan kemudian didefinisikan Islam itu tidak sekedar ketiadaan penyakit atau lemah tubuhnya, tetapi as-sihah itu adalah halatul minal mu'afah badaniyah wa nafsiyah wal ijtimaiyah
walaysa mujarrad bil marad awil iktilal. Ya. Nah, kemudian tadi sudah kita pahami ya definisi kesehatan, aspeknya seperti itu. Maka kemudian syariat Islam telah menetapkan bahwa kesehatan ini menjadi tanggung jawab negara. Ya, ini juga prinsip yang sangat penting ya. Dari mana kita memahami itu? Ini dalilnya, ada dalil umum ya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda kullukum ra'in, ini sedang menyeru ya kepada para pemimpin, kepada para penguasa, bahwa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap cara kalian mengurus rakyat ya. Wal imamu ra'in, seorang pemimpin itu adalah ra'in ya, pengurus, pengatur, dan mas'ul sekaligus dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ini sesungguhnya amanah yang sangat berat ya, tidak bisa diambil oleh orang-orang yang tidak punya akidah, tidak punya keyakinan yang kuat terhadap Islam, tidak punya kapasitas dan kapabilitas ya untuk menanggung beban sebagai pemimpin ya. Ini adalah tugas yang sangat besar untuk meriayah layanan kesehatan sesungguhnya di dalam Islam. Nah, kemudian kita juga memahami ya bahwa di dalam dalil-dalil yang lebih rinci itu ya, bahwa benar ya kesehatan itu adalah menjadi tanggung jawab negara. Ada 3 hadis yang ya pada dalam kesempatan ini saya tampilkan. Sumber dalil itu ibu-ibu ya, tentu saja kedudukannya lebih lebih tinggi dan tidak bisa disandingkan dengan naskah akademik. Kalau kita misalkan mengeluarkan satu kebijakan gitu ya, satu aturan begini begitu harus ada dasar landasan hukum dan lain-lain ya. Nah, maka di dalam Islam adilah syariah ya, ayat Quran kemudian hadis itu adalah sumber hukum ya yang penting begitu ya, dan menjadi landasan untuk berbuat ya. Nah, di dalam hadis pertama itu digambarkan bahwa Rasul Muhammad SAW mengutus seorang tobiban ya, mengutus seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab yang sedang sakit ya. Nah, kemudian yang kedua, Rasul sendiri menyampaikan lafaznya begini, ij'aluhu fi khaymah rufaidah allati fil masjid hatta a'udahu min qarib. Nah, hadis ini ya diucapkan Rasul ketika ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang terluka pada saat perang Khandaq ya. Kemudian Rasul memerintahkan ij'alu ya untuk membuat kemah ya, barak lah begitu di samping masjid, di samping Masjidil Manda Nabawi ya. Kemudian supaya apa? Supaya aku bisa menengok Sa'ad setiap waktu, kata beliau ya. Dan kemudian hadis ketiga ini terkait dengan adanya serombongan apa namanya kafilah begitu ya dari Bani Urainah yang sakit, dan kemudian Rasul fa'amarohu memerintahkan Nabi memerintahkan mereka untuk ditempatkan di satu barak dan diperbolehkan untuk berobat yashrobu al abwab ya alban sebagai minum obat dan juga susu sebagai obat. Nah, 3 hadis ini tentu bagi kita itu bukan hanya sekedar khobar, oh iya dulu di masa Rasul begitu, tapi harus kita tempatkan bahwa Rasul itu siapa ya. Rasulullah SAW dalam aspek meriayah urusan kepentingan masyarakat itu kedudukannya bukan sebagai nabi saja, sebagai pembawa wahyu, tapi sebagai seorang hukam, hakim ya, pejabat penguasa ya, ra'in. Dan kemudian yang nomor 1 itu Rasul sebagai penguasa mengirim dokter. Yang kedua meminta untuk membuat satu kemah ya, tempat pengobatan. Yang ketiga mengizinkan pengobatan untuk masyarakat. Nah, ini menjadi dalil bagi kita ya umat Islam bahwa Rasul dalam kapasitas sebagai penguasa itu harus diikuti ya oleh para penguasa hari ini. Itulah landasan hukumnya ya, Ibu rahimakumullah. Kemudian kita juga perlu memahami ini, jadi orientasi layanan kesehatan dalam Islam itu benar-benar membuat individu siapapun, fardan-fardan ya, baik yang tua maupun muda, kaya, miskin ya,
semuanya terpenuhi kebutuhan jasadiahnya, sandang pangan papan, ya, dengan yang halal toyib dan juga dengan lingkungan rumah tempat tinggal yang memadai, ya, sanitasi yang baik, ya, tidak jauh dari jauh dari kebisingan, ya, dan lain-lain, ya. Dan dengan sehatnya itu semua individu ini bisa menjadi hamba Allah yang menjalankan ibadah, begitu konsepnya. Karena kita kan kalau sedang sakit itu, ya, kita merasakan Masya Allah tidak optimal. Kalau kita diuji dengan sakit lutut, mau ruku dengan sempurna juga tidak mudah, sangat-sangat tidak nyaman. Tapi Islam itu memperhatikan bagaimana supaya kita tidak encok, tidak asam urat, tidak ini, tidak itu tuh sampai sebegitunya sebenarnya, ya, nanti kalau kita dalami. Dan kemudian Masya Allah tidak hanya aspek individu dan keluarga, tapi punya orientasi bahwa masyarakat Islam, umat Islam, bangsa Islam, khair ummah itu karena mendapatkan amanah sebagai bangsa yang terbaik, yaitu harus dakwah yang meratakan kesejahteraan dan keadilan untuk dunia ini, ya, maka umat Islam ini memikul risalah Islam untuk didakwahkan, ya. Dan kalau ada musuh yang melawan dakwah, tidak menerima syariat Islam, maka diperangi. Sehingga kapasitas umat Islam yang memerangi orang-orang kafir yang melawan, tidak ingin diterapkan Islam itu tuh harus sehat-sehat tentaranya, gitu ya, pasukannya harus sehat. Jadi Masya Allah, orientasi kesehatan dalam sistem Islam itu menjamin semuanya, individu, keluarga, dan bangsa untuk menjalankan tugas syariah yang dibebankan oleh Allah. Jadi bukan persoalan tidak sakit, tidak lemah hanya untuk bisa bertahan hidup. Tidak seperti itu orientasinya. Ini akan saya detili, insya Allah sebetulnya sangat rinci di dalam kitab ini, ya, perbandingan antara asas kebijakan kesehatan Islam dengan kapitalisme saya hadirkan dalam bentuk perbandingan bahwa di dalam Islam itu nomor satu ada prinsip falsafah mazul madah birruh, ya. Nah, mazul madah birruh ini adalah bahwa setiap aktivitas hamba itu ada hukum syara yang Allah tetapkan, dan, ya, si hamba ini menjalankannya itu untuk ibadah, ada nilainya, ya, termasuk dalam layanan kesehatan itu ketika seorang kepala negara diamanahkan untuk menyiapkan semua kebutuhan kesehatan warganya, ya, menyiapkan fasilitas dokter, pendidikannya, obat dan lain-lainnya, maka dia akan menjalankan itu dengan ini perintah Allah, ini ibadah, ini harus saya jalankan dengan seserius mungkin. Jadi paradigmanya tuh begitu. Termasuk nanti di dalamnya departemen kesehatannya, dokternya, bidannya, apotekernya, siapapun itu, dosennya, ya, profesor kedokteran apapun di bidang apapun, itu semua menjalankan aktivitasnya itu. Ini adalah perintah syara. Saya tidak ingin melanggar ini dan ini ibadah, begitu ringan begitu. Nah, sementara kita rasakan hari ini, saya tidak ingin cerita banyak, ya, Masya Allah, untuk di situasi hari ini, Masya Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana nazroh Islam terhadap maslahat kesehatan ini, ya, dan karena ini adalah dalam rangka memenuhi semua kebutuhannya, maka semua wajib dipenuhi oleh negara. Jadi cara melihat kepentingan hidup manusia itu adalah tidak tidak oh ini ekonominya gimana ini gitu. Nanti ada kendala apa ini memenuhi kepentingan kesehatan, tidak begitu. Langsung saja dipenuhi begitu, ya. Nah, sementara kalau dalam kapitalis memperhatikan efisiensi biaya, kemudian bagaimana solusi pasarnya dan lain-lain lah begitu. Nah, dasar yang ketiga adalah nazroh ilal insan, ya, sama gitu, tidak ada diskriminatif. Ya, siapapun harus mendapatkan layanan kesehatan hari ini, siapa yang mampu bayar dia yang mendapatkan. Dan asas keempat yaitu bahwa pemerintahan pusat, dalam hal ini khalifah, itu yang mengeluarkan siasah kebijakan secara umum. Nah, sementara di daerah itu, ya, divisi kemudian unit pelaksana teknis adalah pelaksananya. Dan kalau nanti kita detili, yaitu tidak akan pernah ada hal yang luput begitu, ya, dari pantauan seperti teknisnya. Misalkan kasus Raya kemarin itu, ya, sangat kompleks begitu, dia hidup dalam kekumuhan, miskin, dan orang tuanya juga tidak mampu dan lain-lain, itu tidak akan pernah tidak terdetek begitu, ya. Nah, itu sebagai contoh praktisnya untuk dasar yang keempat. Kemudian landasan atau asas yang berikutnya terkait dengan
birokrasinya, ya jihaz idarinya, gitu ya. Tidak berbelit-belit, tidak panjang, tidak memerlukan kartu BPJS, tidak memerlukan asuransi data dan lain-lain, layanannya cepat, ya, dan petugasnya semuanya kafaah, kapabel, kifayah. Itu prinsip yang kelima ya. Nah, kemudian yang keenam, karena kita tadi memahami bahwa kesehatan itu bukan soal tidak sakit, tapi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia maupun masyarakat, maka prinsip dasar keenam itu semua kebutuhan pokok individu sandang pangan papan yang baik, ya, yang memadai, dan kemudian semua layanan termasuk kesehatan itu semuanya dijamin. Dan asas yang berikutnya adalah bahwa berapapun biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana prasarana, ya baik fisik maupun SDM untuk kesehatan ini semuanya dibiayai dari Baitul Mal, ya. Nah, yang kedelapan ini ya, Ibu rahimakumullah, sebenarnya ada yang tertinggal, itu harusnya ditambah dengan dalam situasi tawari. Dalam situasi tawari itu dalam situasi genting, ada bencana, ada wabah dan lain-lain, bagaimana sikap prinsip dasar dalam Islam terkait kesehatan para pengungsi atau korban. Semua kebutuhan di masa-masa wabah, di masa-masa genting itu semuanya oleh negara, tidak tidak sharing ya dengan yang swasta ataupun yang lain-lain, ya semuanya diambil alih oleh negara. Dan kemudian prinsip kesembilan, ya, dana itu tidak dipungut dari rakyat, semuanya dari kas negara. Itu perbandingan terkait dengan asas ideologi, ya, antara sistem layanan Islam dengan kapitalis. Terakhir saya ingin menunjukkan ahdaf, ya, tujuan dari kesehatan, pelayanan kesehatan dalam Islam dengan gambaran kapitalis. Kalau dalam Islam, yang pertama tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan fisik seluruh individu tadi ya, yang di slide sebelumnya, ya, juga seluruh bangsa untuk menjalankan apa namanya tugasnya. Maka kemudian dalam sistem Islam semuanya kebutuhan fisik akan dilayani. Sementara kalau kapitalisme, kebutuhan fisik itu dijual, ya, dijual, bayar sendiri semuanya, ya, dan itu dikapitalisasi oleh swasta. Kemudian menjaga kesehatan mental, ya dengan edukasi, dibimbing akidah yang kuat, ya ibadahnya seperti apa, ada terapi kejiwaan, ya. Sementara dalam sistem sekarang, sebagai tadi dikatakan pabrik penyakit mental, penyakit fisik begitu ya, sudah gitu dikapitalisasi dengan adanya layanan konsultasi psikologi yang satu orang bisa tidak cukup satu kali pertemuan dan itu biayanya berjuta-juta begitu ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah menjaga kesehatan lingkungan, air, ya, saluran dan lain-lain, fasilitas umum itu benar-benar dibiayai oleh negara. Sementara kalau kita tergantung, ya, kalau ada keuntungan ya diadakan, bahkan kemudian ditenderkan ya kepada parpol, kepada ormas dan lain-lain untuk menyediakan fasilitas kesehatan umum. Nah, tujuan yang keempat dalam Islam itu bahwa semua layanan harus apa namanya merata, distribusinya tuh harus merata, ya, tauzinya itu sementara kembali kalau di sistem kapitalis tergantung kemampuan finansial. Ya. Nah, tujuan berikutnya terkait dengan aspek pembiayaan, ya, tidak ada dalam Islam, tidak ada tadi, tidak ada oleh rakyat, ya, sementara dalam kapitalisme bisa oleh individu, bisa oleh perusahaan dengan asuransi dan seterusnya. Dan tujuan yang berikutnya, Daulah Islam, negara Islam itu sistem kesehatannya, teknologinya, keilmuannya, SDM-nya itu harus yang terdepan. Hadafnya tuh gitu, targetnya tuh gitu, tujuannya, ya. Harus terbaik begitu, karena akan melayani seluruh kebutuhan umat manusia di seluruh dunia. Karena itu riset untuk kemajuan bidang kesehatan itu sangat-sangat disupport penuh oleh negara. Sementara kalau hari ini dalam sistem kapitalis tidak begitu, ya. Pengembangan riset dan lain-lain itu untuk orientasi kepentingan profit oriented perusahaan. Nah, kemudian tujuan berikutnya itu adalah negara yang paling siap ya ketika diuji dengan kondisi apapun, ya. Sehingga benar-benar terancang begitu ya kondisi keuangannya, peralatannya, kesediaannya untuk apa namanya menghadapi tanggap bencana. Dan kemudian yang tujuan terakhirnya sistem kesehatannya, sistem administrasinya adalah yang terunggul profesional. Jadi insya Allah memang tidak cukup
dalam nanti harus ada tidak tapi insya Allah dalam diskusi ya untuk membandingkan asas dan tujuan sistem kesehatan Islam itu yang sangat paradigmatik dan ini yang penting. Saya ingin menekankan bahwa sesi pertama ini justru yang paling penting begitu kelas ini karena insya Allah ke berikutnya itu sudah bicara soal-soal teknisnya gitu ya, layanannya, penyelenggaraannya. Nah, ini mudah-mudahan diskusi kita berkah ya setelah ini. Dan satu pesan penting bahwa tadi kita sudah sepakat di awal sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat buruk, sangat-sangat ingin mengubah dan kita sedang berupaya mencari mewujudkannya ya. Maka tentu kita harus punya semangat tinggalkan ya. Saatnya untuk kembali mengambil sistem layanan kesehatan yang telah Allah sediakan dan telah berjalan gitu ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para pemimpin kita sebelumnya. Mudah-mudahan bisa difahami Ibu Rahimakumullah dan berkah. Amin.